Ibu saudara, kita meneruskan dulu studi kita kristalisasi. Kali ini tema kita pengudusan, sanctification by faith. Ya, kita sudah bahas kemarin mengenai trilogi keselamatan yang diuraikan Paulus dalam surat Roma, yaitu yang pertama justification by faith, artinya pembenaran karena iman. Jadi kita sebagai orang umat pilihan Tuhan sudah dibenarkan dalam arti dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi, ya, divonis benar, ya. Jadi kita ini orang benar, ya, dengan pengorbanan Kristus, ya, darahnya itu yang menghapus dosa-dosa. Ini perbuatan, ya. Kemudian kita juga hari ini kita akan bahas mengenai dosa tunggal, ya, kuasa dosa yang berkuasa dalam tubuh kita, yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini sekarang kita sedang bicara pabriknya, ya. Kalau misalnya ada minuman keras yang merusak masyarakat, tapi minumannya yang dihancurkan, tapi pabriknya nggak dihancurkan, ya tetap aja terus dia produksi, ya. Nah, ini kita sedang mau bicara ini pabriknya yang akan dibereskan di sini, ya. Nanti kita lihat cara membereskannya, ya, jangan salah. Karena banyak orang pikir itu dicabut pabriknya selama-lamanya, jadi tidak ada lagi kemungkinan orang kudus jatuh dalam dosa. Nah, ini yang salah nanti, ya. Kita lihat dulu, ya, pelan-pelan. Nah, untuk penyelesaian ini Paulus menggunakan istilah salib untuk membereskan masalah dosa atau sumbernya ini yang ada dalam tubuh, dengan cara nanti pemindahan. Tadinya kita hamba kepada dosa, kemudian menjadi hamba kepada kebenaran, ya. Baru nanti yang terakhir kita trilogi keselamatannya mengenai pemuliaan, membebaskan tubuh kita, ya, mendapat tubuh baru, kita dimuliakan ketika Tuhan Yesus datang, ya. Nah, kita akan dulu coba lihat istilah, ya, sanctification ini, pengudusan, ya. Ini bagian ini ada muncul dua kali saja di bagian ini. Kita akan melihat dari pasal 5 ayat 12 sampai nanti ke pasal 7 surat Roma. Ini Paulus berbicara soal pengudusan di situ, ya. Kalau di sebelumnya itu pembenaran, ya. Baru di pasal 8 khusus satu pasal itu Paulus bicara pemuliaan. Nah, di dalam bagian kedua ini, pasal 5 ayat 12 sampai pasal 7, ada dua kali istilah muncul pengudusan. Ya, coba dulu kita periksa sebentar, ya. Adanya di pasal 6 ayat yang ke-19 dan pasal 6 ayat yang ke-22. Kita akan lihat dulu, ya. Coba dulu kita baca dulu ayatnya ini, ya, supaya kita nanti jelas apa yang dimaksud pengudusan itu, ya. Mari kita lihat ayat 19, ini panjang, ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah, berarti kan, ya, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pengertiannya kalau dari sini, pengudusan itu artinya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kebenaran untuk menjadi hamba kebenaran, agar kebenaran itu menggunakan tubuh kita ini yang akhirnya akan menghasilkan pengudusan. Coba dulu kita lihat deh yang ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi di sini dijelaskan dari ayat ini, tadinya kita hamba kepada dosa, dosa tunggal ya. Karena hukum dosa itu ada dalam tubuh, dalam anggota tubuh kita. Ya. Tadinya kita dipaksa melakukan dosa-dosa karena ada hukum dosa di dalam tubuh ya. Kemudian karena proses perpindahan itu melalui salib, kita menjadi hamba Allah yang akhirnya membawa kepada pengudusan. Jadi dari sini kelihatan pengertian pengudusan itu adalah perpindahan. Tadinya kita hamba dosa, dosa itu hukumnya ada dalam anggota tubuh kita. Tadinya kita hamba kepada dosa itu, tunggal ya, kuasa dosa itu. Sekarang kita pindah oleh salib menjadi hamba kepada kebenaran atau kepada Allah. Dan ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah, maka terjadilah pengudusan. Ya, oke, mari kita pelan-pelan dulu melihat ya, karena supaya jangan nanti kita salah mengerti seolah-olah tubuh ini yang harus kalau agama-agama kafir tuh disiksa gitu ya. Karena dia beranggapan tubuh inilah yang menyebabkan kita berbuat dosa. Alkitab bukan bilang tubuh kita kudus ya. Akan diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran. Yang masalahnya ada hukum dosa di dalam anggota tubuh kita. Bukan tubuh ya, jadi jangan disiksa. Tubuh itu harus karena kita nggak bisa melayani Tuhan di luar tubuh saat ini, di dunia ini kan. Jadi tubuh itu kudus. Ya, bahkan roh itu tubuh kita. Hanya masalahnya di dalam tubuh kita ini ada hukum dosa. Ini yang harus diselesaikan lewat salib, ya. Nah, mari kita lihat pelan-pelan dulu bagaimana cara menyelesaikannya ini, ya. Paulus menguraikan di sini, ya. Coba dulu kita lihat, ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini yang terkait dengan pengudusan. Yang pertama sebenarnya soal headship, kekepalaan ya, antara dosa dengan maut ini ya, dengan di sini atau Adam dengan Kristus, itulah kira-kira ya yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat salib di sini bekerja. Salib kita mati bersama dengan Kristus ya. Kalau dalam pembenaran karena iman, Kristus mati bagi kita. Darahnya mengampuni dosa-dosa kita. Kalau pengudusan, kita mati bersama dengan Kristus. Karenanya kita dibebaskan dari dosa yang tunggal itu. Ya. Dan kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Nanti kita lihat ya, coba dulu. Ya, ini poin kedua. Mati bagi dosa, ya. Nah, poin ketiga ini ada bicara hukum Taurat. Ya, karena hukum dosa dalam tubuh yang menyebabkan kita berbuat dosa itu dipancing ya. Bukan dipancing ya. Apa istilahnya tuh? Dibangkitkan dia dengan adanya hukum Taurat. Karena Paulus bilang, kalau nggak ada hukum Taurat, aku nggak tahu dosa. Aku nggak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat nggak bilang jangan mengingini. Ya. Jadi di sini Paulus yang bagian ketiga kita akan bahas bahwa kita nggak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya. Oke, yang pertama dulu ya.
Ah, ini mengenai headship ya. Mari kita baca dulu pasal 5 ayat yang 15 16 ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi begini nih kira-kira. Melalui satu orang, Adam ya, dosa dan akhirnya maut itu masuk ke dalam dunia ini, ke dalam seluruh keturunan Adam. Karena satu orang ya, Adam di Taman Eden itu melanggar dia, masuklah dosa dan maut ya, sebagai akibatnya itu ke dalam seluruh keturunan Adam, manusia lah ya. Kemudian karena Adam ini kepala ya, jadi kalau satu kepala manusia itu ya, dia berdosa, seluruhnya ikut. Ini kepala yang kedua ini, manusia kedua, Kristus. Dia berbuat benar, ya. Maka seluruhnya juga semua manusia. Perhatikan di sini ya, semua. Ya. Dikatakan di sini nggak sebagian karena dosa Adam, seluruh manusia kena hukum dosa dan hukum maut. Jadi karena perbuatan Kristus, normalnya ya, logikanya, karena ini kekepalaan ini, headship. Kalau kepalanya ular ya seluruhnya ular gitu loh. Jadi kalau karena Kristus berbuat yang benar, seluruh manusia akan dibenarkan. Nah, nanti jangan dulu sambung bilang oh, tergantung percaya atau enggak. Enggak tergantung percaya atau enggak. Ini masalahnya headship, kekepalaan. Jadi kalau Adam, karena dosa Adam, seluruh manusia jatuh ke dalam kesia-siaan, ke dalam hukum dosa dan hukum maut. Jadi karena satu orang juga yang benar, seluruh umat manusia dibenarkan. Hanya kalau kita minta bantuan dari surat Korintus 1 Korintus 15, ada urut-urutannya. Pertama Kristus dulu, buah sulungnya itu soal bicara kebangkitan ya. Dia dibangkitkan. Baru nanti buah sulung kita. Baru kemudian seluruh sampai musuh terakhir yang ditaklukkan adalah maut. Jadi nggak ada lagi upah dosa, maut. Nggak ada lagi dosa itu. Dibereskan ya, oleh satu perbuatan kebenaran itu. Kalau bicara headship jangan bicara tergantung percaya. Enggak tergantung percaya. Ini masalahnya bicara kekepalaan. Karena Adam satu orang, semua orang jatuh dalam dosa, dalam hukum maut. Maka karena satu orang yang bikin benar, seluruhnya hanya urutannya yang akan nanti apa. Ya. Oke, jadi bagaimana caranya pemindahan ini? Ya. Tadi kita kan dikuasai dosa. Ada hukum dosa dan hukum maut dalam tubuh ini. Anggota kita nih dalam tubuh. Gimana caranya? Nah ini pasal 6 ayat 6. Nanti kita kayaknya nggak bisa seluruh kita bahas. Barangkali besok ya. 6 ayat 6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi caranya gimana? Co-death ya. Mati bareng. Kita mati bareng dengan Kristus. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi kalau orang udah mati ya udah. Dia dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut ya.
Mati, ini dia kuncinya. Penyelesaian mati. Ini soalnya gini, saya tahu ini Adam. Ya. Punya keturunan semuanya yang hidup ya. Dikuasai hukum dosa dan hukum maut. Gimana caranya supaya lepas ini? Ya mati. Bareng Kristus ya. Begitu mati, bebas. Kayak nanti kalau kita mati, bebas dari hukum Taurat juga. Gitu, mati. Solusinya mati. Ya. Mati bareng Kristus, itu solusinya. Baru kita bebas dari dosa, baru kita persembahkan tubuh kepada kebenaran untuk menjadi hambanya. Nah, gitu. Jadi pengudusan itu perpindahan ya. Tadinya dipakai dosa, sekarang dipakai kebenaran. Kudus itu artinya dipisahkan. Konsekrasi itu ya. Pengabdian, diabdikan kepada kebenaran. Gimana caranya? Mati bareng dengan Kristus. Ya itu. Ini dulu lah ya. Besok kita sambung lagi ya, lebih jelas lagi. Haleluya. Amin.